Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, langsung saja kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup juga ada bernapas, tumbuh, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memanjat, berenang, dan memegang. Organ gerak manusia dan hewan terbagi atas dua macam, yakni alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif disebut dengan sistem gerak. Tanpa adanya otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk suatu pergerakan karena ototlah yang melekat pada tulang dan menggerakkan tulang. Organ gerak hewan. Hewan dibedakan menjadi dua macam, yakni hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya aves, reptil, amfibi, ikan, dan mamalia. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya cacing, ubur-ubur, laba-laba, udang, serangga, siput, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Contoh organ gerak pada hewan vertebrata adalah kelinci. Jika dilihat dari struktur rangka atau tulang kelinci, kelinci memiliki tulang belakang, jadi kelinci termasuk hewan vertebrata. Organ gerak pada kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Organ gerak pada ikan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekornya. Sirip dan ekor membantu ikan berenang. Sirip membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar, hingga mempertahankan posisi diam. Organ gerak pada katak. Katak bergerak dengan tungkai kaki. Fungsi dari tungkai belakang katak adalah untuk melompat, sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Katak juga berenang di air dengan dorongan kaki belakangnya. Organ gerak pada burung. Burung bergerak dengan sayap dan kaki. Sayap membuat burung bisa terbang, dan kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah. Burung juga menggunakan kakinya saat berjalan di tanah. Organ gerak pada ular. Ular bergerak dengan rangka tubuh atau tulang punggung dan otot. Fungsinya bergerak dengan cara merayap karena memiliki otot-otot yang sangat lentur. Ular bergerak dengan rangka tubuh yang meliuk ke kiri dan ke kanan. Organ gerak kadal. Kadal bergerak dengan tungkai kaki dan ekor. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan,
Struktur telapak kaki kadal mempunyai alas kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat dinding dan berlari di langit-langit secara terbalik. Namun, kadal juga harus merangkak menggunakan bantuan anggota badan dan ekor. Organ gerak pada kambing. Kambing bergerak dengan kaki. Fungsi kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya contoh organ gerak pada hewan avertebrata yaitu siput. Siput bergerak dengan kaki perut berbentuk pipi dan lebar. Fungsi utama dari kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Organ gerak pada belalang yaitu kaki dan sayap. Kaki digunakan untuk melompat dan sayap digunakan untuk terbang. Organ gerak pada cacing adalah otot di seluruh tubuh. Fungsi otot untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Organ gerak pada ubur-ubur adalah tentakel. Fungsi tentakel digunakan untuk bergerak naik turun di dalam air. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya pada kelinci dan siput. Kelinci merupakan hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Tubuhnya dipenuhi bulu. Kelinci berpindah tempat dengan melompat, gerakannya lincah, dan berkembang biak dengan cara beranak dan melahirkan. Sedangkan siput termasuk hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya dilindungi cangkang, berpindah tempat dengan melata. Siput juga gerakannya lambat dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, demikian dari video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.